diprioritaskan, yang diutamakan itu yang pertama Eropa, yang kedua campuran tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Soleh Afif di channel Catatan Sejarah. Channel ini membahas tentang berbagai macam sejarah, baik itu bersifat lokal, nasional maupun internasional. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap VOC. Jadi ada di mana titik orang-orang Indonesia mulai melawan gitu kepada penjajahan atau yang kala itu VOC. Beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya perlawanan tersebut. Salah satunya ini adalah monopoli rempah-rempah. Jadi orang-orang VOC ini mereka menemukan monopoli rempah-rempah. Misalnya seperti apa? Jadi gini, monopoli itu gampangnya mereka membeli dengan harga yang semurah-murahnya. Bahkan kalau misalkan dengan pemaksaan bisa memakan pemaksaan saja sehingga tidak perlu modal kan. Lalu dijual ke Eropa dengan harga yang semahal-mahalnya. Nah, termasuk hasil tanam paksa juga seperti kopi, tebu, nilai itu sama dimonopolikan gitu. Satu itu yang menjadi faktor. Yang kedua adalah ada campur tangan di kerajaan. Jadi kalau misalkan ada keputusan-keputusan, VOC itu masuk di dalamnya gitu. Awalnya bisa masuk kenapa? Jadi seperti ini ya. Ada satu kerajaan, si adik sama kakaknya itu berantem putra mahkota itu. Nah, VOC akan masuk ke dalam internal kerajaan dengan cara iming-iming membantu lah atau apalah gitu kan, menang dalam pertempuran gitu kan. Misalkan si kakak yang dibantu untuk mengalahkan adiknya atau adiknya dibantu untuk mengalahkan kakaknya. Nah, dengan cara nanti VOC campur tangan gitu. Setiap ada perkumpulan-perkumpulan, VOC harus diajak untuk rapat tersebut, dan apapun kata VOC harus dituruti. Dengan tadi jasa VOC itu sudah memenangkan pertempuran tersebut. Tapi sebelumnya juga mereka mengadu domba gitu, David Attenborough itu. Jadi bagaimana caranya satu kerajaan ini terpecah-pecah sehingga nanti mudah untuk dikalahkannya. Oke, selanjutnya juga nomor 3, Belanda ini arogan gitu. Bagaimana arogannya? Misalkan dalam satu kerajaan yang sudah dibantunya tadi tidak menghargai gitu kan. Jadi raja ini sepertinya disuruh-suruh gitu di depan rakyatnya, atau bagaimana lah supaya si raja ini martabatnya turun. Jadi arogan sekali gitu orang-orang VOC, sehingga itu memunculkan antipati daripada orang-orang kerajaan. Nah, itu yang saya jelaskan tadi adalah dari kalangan birokratnya. Sekarang dari orang-orang biasanya. Nah, penderitaan akibat tanam paksa menyengsarakan rakyat Indonesia. Jadi di orang-orang Indonesia ini memang sudah tidak punya harapan. Bangsa Indonesia itu kalau itu sudah tidak punya harapan lagi untuk hidup. Daripada saya hidup gini-gini aja, mending saya melawan gitu kan. Nah, dari sana yang bisa memicu gitu. Kenapa terjadinya perlawanan ini? Salah satunya adalah akibat tanam paksa, karena banyak sekali korban yang berjatuhan dalam pelaksanaan tanam paksa ini. Nah, dan yang terakhir mungkin ini adanya diskriminasi. Nah, saya sengaja buat seperti ini. Yang paling tinggi itu kasta atau mungkin derajatnya pada kala itu ya adalah orang-orang Eropa. Orang-orang Belanda, orang-orang Inggris, pokoknya Eropa dimuliakan. Ya, yang menempati posisi pertama itu orang-orang Eropa. Yang kedua adalah orang-orang Indo. Campuran lah. Campuran, misalkan ibunya Indonesia atau ayahnya Belanda seperti itu. Itu nomor kedua itu. Selanjutnya orang-orang timur asing. Nah, orang-orang Tiongkok ini, India dan Arab ini di bawahnya orang yang tadi, campuran tadi antara orang Eropa dan orang Indonesia. Dan yang terakhir yang paling bawah ini adalah pribumi, yaitu kita sendiri gitu. Orang-orang rakyat jelata dan sebagainya, atau yang kala itu disebut inlander. Nah, itu jadi kalau misalkan dalam satu sekolah gitu ya, orang pribumi ini dia pintar gitu. Katakanlah dia pintar gitu. Dia tidak akan dapat nilai A sebetulnya.
harus yang dapat nilai A itu orang Eropa dulu yang pertama. Apapun, pokoknya dalam hal apapun, pokoknya yang diprioritaskan, yang diutamakan itu yang pertama Eropa, yang kedua campuran tadi, yang ketiga orang-orang luar, timur asing itu, yang terakhir adalah inlander. Kenapa dibeda-bedakan? Nah, mungkin seperti itu. Nah, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi perlawanan terhadap VOC. Ya, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.